Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 termodinamika B akan menjelaskan tugas persentase termodinamika kelompok 3B yang terdiri dari 10 orang. Untuk materi yang dijelaskan pada setiap halaman terdapat pada halaman pertama dari materi yang akan disampaikan. Langsung saja. Jadi untuk soal nomor 1, diketahui gas karbon dioksida masuk pada pipa dengan kecepatan pada titik 1 3 megapascal dengan temperatur 500 Kelvin dengan laju aliran massa 2 kg per second. Dan diketahui pada titik 2 atau titik keluar pada pipa temperaturnya itu 450 Kelvin. Ditanyakan tentukan laju aliran volume dan kepadatan karbon dioksida di titik 1 atau titik masuk dan titik 2 pada titik keluar dari pipa menggunakan persamaan gas ideal, menggunakan grafik kompresibilitas umum, dan tentukan juga kesalahan dari setiap kasusnya. Langsung saja untuk nomor 1, dengan menggunakan persamaan gas ideal, di mana V dot sama dengan M dot RT, di mana P adalah pressure, tekanan, dan V dot adalah laju debit, dan M adalah laju aliran massa, dan R adalah konstanta gas, dan T adalah temperatur. Maka untuk mencari laju debit pada saluran masuk atau titik 1 yaitu V dot 1 sama dengan M dot dikali R dikali T1 per P. Masukkan semua nilai yang diketahui pada soal dan kalkulasikan, diperoleh laju debit pada titik 1 atau V dot 1 sama dengan 0,062 meter kubik per second. Kemudian massa jenis dari titik 1 dapat kita cari dengan Rho 1 sama dengan M dot dibagi V dot 1. Nah, dari V dot 1 yang tadi kita dapatkan, kita masukkan semua ke dalam persamaannya dan diperoleh Rho 1 sama dengan 31,76 kg per meter kubik. Dengan cara yang sama, untuk mencari laju debit pada saluran keluar atau titik 2 dari persamaan gas ideal, kita dapatkan V dot 2 sama dengan M dot dikali RT 2 per P. Masukkan nilai yang didapatkan diketahui pada soal, sehingga didapatkan kalkulasinya, yaitu P dot 2 sama dengan 0,05668 meter kubik per sekon. Kemudian selanjutnya kita cari massa jenis dari titik 2 yang dapat kita cari dengan Rho 2 sama dengan M dot dibagi V dot 2. Masukkan nilainya dan dihasilkan 35,28 kg per meter kubik. Dari rumus-rumus ini diperoleh dari perhitungan laju debit yang masuk atau pada titik 1 yaitu 0,06297 meter kubik per sekon. Laju debit yang keluar atau pada titik 2 yaitu 0,05668 meter kubik per sekon. Dan massa jenis atau kepadatan karbon pada saluran masuk atau titik 1 yaitu 31,76 kg per meter kubik. Dan Rho 2-nya atau massa jenis pada saluran keluar atau titik 2 yaitu 35,28 kg per meter kubik. Kemudian untuk mencari kesalahan yang terjadi pada setiap kasus dapat dicari dengan delta M dot per M dot sama dengan Rho dikali V dot 1 dikali M dot dibagi M dot, masukkan nilai dan didapatkan hasilnya itu 0,004%. Selanjutnya itu menggunakan grafik kompresibilitas umum. Grafik dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Pertama, untuk menentukan faktor koreksi set dari grafik kompresibilitas di atas, perlu dicari dahulu tekanan dan suhu yang berkurang. Tekanan yang didapatkan yaitu 0,406 Pascal dan suhu yang berkurang yaitu 1,643 Kelvin. Setelah itu digunakan grafik diperoleh nilai set 1 sama dengan 0,87. Mencari laju aliran pada titik 1 atau titik masuk dari pipa dapat menggunakan rumus V dot 1 sama dengan M dot RT 1 set 1 per P. Maka dihasilkan 0,0547868 meter kubik per sekon.
Kemudian dari titik 1 atau titik masuk dari pipa kita dapat menghitung massa jenis atau kepadatan dari CO2, yaitu dengan rho 1 sama dengan M dot per V dot 1. Disubstitusikan angkanya sehingga didapatkan hasil 36,51 kg per meter kubik. Dengan cara yang sama kita gunakan grafik faktor kompresibilitas, namun cari terlebih dahulu tekanan dan suhu yang berkurang, yaitu dengan PR2 sama dengan PR1 sama dengan 0,406 Pascal. TR2 sama dengan TR2 per TCR. Disubstitusikan angkanya sehingga didapatkan hasil 1,48 Kelvin. Dengan cara yang sama sebelumnya dengan melihat pada grafik faktor kompresibilitas, maka didapatkan faktor koreksi Z2 sama dengan 0,85. Setelah itu dapat kita mencari laju aliran pada titik 2 atau titik keluar dari pipa, yaitu dengan V.2 sama dengan M. RT2 Z2 per P. Kita substitusikan angkanya sehingga dari persamaan tersebut didapatkan hasil 0,048176 meter kubik per sekon. Kemudian dari titik 2 atau titik keluar dari pipa kita dapat menghitung massa jenis atau kepadatan dari CO2, yaitu dengan rho 2 sama dengan M dot per V dot 2. Kita substitusikan angkanya sehingga dapatkan hasil 41,56 kg per meter kubik. Diperoleh dari perhitungan M dot 1 sama dengan 0,0547868 meter kubik per sekon. Laju debit yang masuk atau pada titik 1. V dot 2 sama dengan 0,048176 meter kubik per sekon. Laju debit yang keluar atau pada titik 2. Rho 1 sama dengan 36,51 kg per meter kubik atau massa jenis atau kepadatan karbon pada saluran masuk atau titik 1. Rho 2 sama dengan 41,56 kg per meter kubik massa jenis atau kepadatan karbon pada saluran keluar atau titik 2. Kemudian untuk kesalahan yang terjadi pada setiap kasus dapat dicari dengan delta M dot per M dot sama dengan rho V dot 2 dikurang M dot per M dot. Di sini kita menggunakan tanda mutlak, artinya semua hasilnya bernilai positif. Dari nilainya didapatkan hasil 0,007%. Pada tekanan atmosfer air diketahui membeku pada 0 derajat Celcius. Di saat itu campuran air cair dan es pada 0 derajat Celcius dikatakan berada pada kesetimbangan stabil karena tidak dapat mengalami perubahan apapun ketika diisolasi dari lingkungannya. Namun jika air bebas dari kotoran dan permukaan bagian dalam wadah mulus, suhu air dapat diturunkan hingga -2 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah tanpa pembentukan es pada tekanan atmosfer. Tetapi pada keadaan itu, bahkan gangguan kecil apapun dapat memicu pembentukan es secara tiba-tiba dan suhu air kembali stabil pada 0 derajat Celcius. Seiring perubahan mendadak ini, air yang masih berwujud cair pada suhu -2 derajat Celcius ini dikatakan dalam keadaan metastabil. Metastabilitas adalah keadaan stabil di mana sistem jika mengalami gangguan atau menerima gaya eksternal dalam jangka waktu yang relatif lama, itu hanya mengalami penyimpangan yang kecil atau di sistem tidak akan melewati keadaan yang lain, seperti yang nampak pada bola. Jika gaya yang diberikan untuk mendorong bola satu kecil sehingga bola tidak dapat jatuh ke titik ketiga dari gambar, atau bola akan bergerak kembali ke posisi pertama. Sebuah bola dapat dilihat di cekungan lereng adalah contoh sederhana dari metastabilitas. Jika bola hanya didorong sedikit, maka bola akan kembali ke cekungannya atau tidak jatuh. Tetapi dorongan yang lebih kuat
dapat membuat bola bergulir menuruni lereng. Pinballing menunjukkan metastabilitas serupa baik hanya dengan sedikit goyangan sesaat atau terbalik sepenuhnya. Contoh umum dari metastabilitas dalam sains adalah isomerisasi. Isomer energi yang lebih tinggi berumur panjang karena isomer yang terluar butuh energi yang besar untuk mengatur ulang keadaan dasar atau proses isomerisasi untuk membuat struktur kimia yang berbeda, yaitu dengan membutuhkan energi yang lebih besar. Kemudian, selama keadaan metastabil dari masa hidup yang terbatas, sebuah parameter yang mendeskripsikan keadaan mencapai dan menahan nilai stasioner dalam isolasi. Pertama, keadaan paling sedikit energi adalah satu-satunya keadaan yang akan didiami oleh sistem untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sampai lebih banyak energi eksternal ditambahkan ke sistem atau ke dalam unit benar-benar stabil. Kedua, sistem akan secara spontan meninggalkan keadaan lain atau dengan cara energi yang lebih tinggi untuk akhirnya kembali setelah serangkaian transisi keadaan yang paling tidak energik. Kesetimbangan stabil. Pengertian stabilitas termodinamika terjadi ketika sebuah sistem berada dalam keadaan energi terendah atau kesetimbangan kimia dengan lingkungannya. Hal ini mungkin merupakan suatu kesetimbangan dinamis di mana atom atau molekul individu berubah bentuk, tetapi jumlah keseluruhannya dalam bentuk tertentu terjaga. Jenis kesetimbangan termodinamika kimia ini akan bertahan tanpa batas kecuali bila sistem mengalami perubahan. Sistem kimia mungkin termasuk perubahan dalam fase materi atau fase satu set reaksi kimia. 3. Syarat sistem dalam keadaan keseimbangan. Jika tidak dipenuhi, maka ia masuk ke dalam keadaan yang tidak seimbang. Dalam termodinamika, suatu sistem termodinamik disebut berada dalam kesetimbangan termodinamik bila sistem tersebut berada dalam keadaan setimbang mekanis, setimbang termal, dan setimbang secara kimia. Dalam kesetimbangan termodinamik, tidak ada kecenderungan untuk terjadi perubahan keadaan baik untuk sistem maupun untuk lingkungannya. Kesetimbangan mekanis terjadi apabila tidak ada gaya yang tak berimbang di bagian dalam sistem dan juga antara sistem dan lingkungannya. Dalam kesetimbangan termal, semua bagian sistem bertemperatur sama dan sistem juga memiliki suhu yang sama dengan lingkungannya. Dalam kesetimbangan kimia, suatu sistem tidak mengalami perubahan spontan dalam struktur internalnya seperti reaksi kimia. Sistem dalam kesetimbangan kimia juga tidak mengalami perpindahan materi dari satu bagian sistem ke bagian sistem lainnya, seperti difusi atau pelarutan. Dalam keadaan kesetimbangan, dengan melihat bentuk turunan dari potensial termodinamika, hubungan berikut dapat diturunkan ada 3. Yang pertama, untuk sistem terisolasi sempurna, delta S sama dengan 0 pada kesetimbangan. Yang kedua, untuk sistem dengan suhu dan volume tetap, delta A sama dengan 0 pada kesetimbangan. Dan yang terakhir, sistem dengan suhu dan tekanan tetap, di mana delta J sama dengan 0 pada kesetimbangan. Nah, jenis lain dari kesetimbangan yang dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua sistem dapat kesetimbangan termal saat suhu sama. Yang kedua, dua sistem dalam kesetimbangan mekanik saat tekanan mereka sama. Dan yang terakhir adalah dua sistem dalam kesetimbangan difusi saat potensial kimia mereka sama. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3 termodinamika B. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.